Ini adalah casing dari Spigen untuk iPhone 16 Pro yang ini mirip banget sama iMac G3 ya. Ini berasa banget klasiknya tahun 90-an atau 2000-an ya, gue lupa. Tapi yang jelas kalau misalnya kita ngomongin 90-an atau 2000-an, biasanya handphone pertama yang orang-orang lahir di umuran gua lah ya, yang tahun 90-an itu kemungkinan besar handphone pertamanya itu adalah Nokia ya. Either itu Nokia zaman jebot yang layar hijau hitam atau putih hitam, atau mungkin yang udah berwarna kali ya, yang pakai TFT ya pada saat itu. Kemungkinan besar pasti HP-nya Nokia ya pada saat itu ya, kalau seumurannya gua. Tapi per Februari 2025 kemarin, HMD Global alias pemegang lisensi merek Nokia untuk smartphone itu udah resmi stop produksi dan penjualan smartphone Nokia. Kok bisa ya? Merek yang sempat jadi top of mind handphone pada zaman dulu, pada masanya, malah sekarang berhenti buat bikin handphone. Mari kita mulai videonya. Yo, selamat datang di The Lazy Gadget. Dan di video kali ini kita akan membahas Nokia, brand yang dulu sempat gede dan legendaris tapi sekarang udah selesai ya. Brand HP Nokia ini adalah brand yang super legendaris ya. Brand yang cocok buat nyanyi liriknya Coldplay yang I used to rule the world. Anjay. Dan ya emang they used to rule the world of phone. Tapi sekarang, yang tadi gue udah bilang ya, udah stop. Tapi kalau kita ngomongin brand yang satu ini, walaupun dia meledak di tahun 90-an sampai 2000-an, Nokia itu bukan nama yang muncul di tahun-tahun segitu. Karena kalau kita track back jauh ke belakang, brand ini tuh lahirnya di tahun 1865. Dan tempat kelahirannya itu ada di kota Tampere, Finlandia di bagian selatan. Ini gue gak tahu nama penyebutannya benar atau enggak, tapi harusnya benar ya. Karena pada awalnya nih Nokia ini tuh belum punya nama. Dan fokus bisnisnya juga bukan di telekomunikasi kayak telepon atau apapun itu. Tapi pertama kali berdiri itu perusahaan ini tuh bikin kertas alias pabrik kertas. Dia tuh ngeproses bubur kayu buat jadi kertas. Pendirinya itu adalah seorang engineer yang punya nama Fredrik Idestam. Yang setelah 1 tahun perusahaannya berjalan, dia itu ngebangun pabrik baru di daerah tepian sungai buat mempermudah akses ke PLTA. Nah dari pabrik baru inilah dia akhirnya dapetin nama brand legend ini, Nokia. Karena si sungai yang di dekat tempat dia bangun pabrik ini namanya adalah Sungai Nokian Vintra. Jadi masuk akal ya kenapa namanya adalah Nokia. Nah setelah pindah ke dekat sungai Nokian Vintra dan menamai pabrik mereka Nokia, nyatanya nggak di saat itu juga mereka langsung berubah haluan jadi bikin produk telepon atau handphone. Karena dari tahun 1860-an itu mereka butuh sekitar 1 abad sebelum akhirnya mereka mulai untuk develop teknologi telekomunikasi. Sedangkan di sepanjang perjalanan 100 tahunnya itu mereka udah kayak serabutan dan apa aja dibikin. Dari mulai pabrik karet, pabrik kabel, pabrik ban, pabrik TV, pabrik sepatu, pokoknya apaan aja dijabanin buat dijual lah pada saat itu. Sampai akhirnya di tahun 1960-an itu di daerah Eropa, Amerika kan udah bawa-bawa perang dingin ya. Makanya di Finlandia itu kebetulan pemerintahnya juga concern akan adanya perang dingin yang bisa dibilang adalah perang proksi dan teknologi. Makanya dengan adanya perang dingin yang pastinya ngeri-ngeri sedap buat negara-negara barat sana, akhirnya momentum tersebut pemerintahan Finlandia mulai R&D untuk bikin produk-produk radio militer dan juga telepon. Untuk memastikan komunikasi di dalam negerinya tuh aman pastinya. Dan R&D ini dipercayakan sama pemerintah Finlandia ke Nokia. Dan dari yang tadinya bikin radio militer sama telepon kabel, mulailah dia berubah haluan ke bikin radio mobil komersil. Dan di sini radio mobilnya tuh bukan radio FM kayak zaman sekarang ya, tapi lebih ke radio telepon yang biasanya kalau bapak-bapak zaman dulu tuh suka antena mobilnya tuh gede ya, kurang lebih kayak gitu ya. Terus masuk ke tahun 1981 setelah udah bikin radio-radioan dan juga telepon-telepon kabel yang udah secara komersil mereka jual. Di tahun 81 ini Nokia akhirnya mulai perjalanannya sebagai salah satu pionir dalam industri telepon seluler. Karena mereka itu akhirnya masuk ke pasar telepon genggam yang tidak lagi berkabel. Dan nama Nokia sendiri udah makin gede dengan berbagai divisinya. Dari mulai ada pabrik karet, ada divisi telepon seluler, divisi kertas, bahkan mereka juga punya divisi energi sendiri. Jadi emang bisa dibilang ini perusahaan udah gede banget pada masa itu. Dan kalau kalian mau tahu salah satu produk telepon genggam pertamanya di masa itu, ada namanya Mobira Senator yang gede banget. Yang beratnya itu mau 10 kg dan kayaknya lebih cocok kita sebut sebagai
mobile phone ya. Karena kalau telepon genggam tuh kayaknya konotasinya agak beda banget ya. Zaman dulu masih ukurannya tuh gede banget, nggak bisa digenggam. Nah, setelah masuk industri telepon genggam ini, akhirnya si Nokia ini ngeluarin juga telepon Mobile Cityman yang booming banget di tahun 1987. Karena setelah perilisan produk yang ini tuh jadi besar banget dan dipakai di mana-mana. Bahkan kalau ngomongin siapa yang pakai, sampai kelas Mikhail Gorbachev yang waktu itu menjabat sebagai presiden Uni Soviet yang pakai produk satu ini. Bukan orang Sunda, karena kalau orang Sunda Mikhail Gorbachev. Dan slogan yang dibawa pun bisa dibilang cukup kelas ya, dengan kalimat straight connection for those of you who need independence. Goks, banyak S-nya, susah tuh ngomongnya. Tapi walaupun udah punya sales yang meledak banget pada akhir tahun 80-an dengan produk-produknya termasuk si Mobile Cityman tadi, Nokia ini nggak terlalu profitable secara bisnis. Yang bikin mereka akhirnya memutuskan untuk mengubah arah bisnis mereka yang titik baliknya ada pada saat mereka berganti CEO di tahun 1992. Dan menjabat pada saat itu adalah Jorma Ollila yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan Citibank. Tapi bukan Citibank SCBD, beda. Apa yang dia lakukan, jadi tahun 90-an itu waktu dia menjabat menjadi CEO Nokia, dia itu mengambil keputusan yang super riskan. Yang bukan lain adalah memfokuskan Nokia sebagai perusahaan yang sepenuhnya ada di ranah telepon genggam dan juga telekomunikasi. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu cuma salah satu divisi doang, nah sekarang dia beneran jadi fokus ke mobile phone yang dijual ke mass market. Dan bisa dibilang ini perusahaan juga bisa merealisasikan keputusan revolusioner tersebut di tahun 94. Pada perilisan handphone Nokia 2110 yang super canggih pada masanya. Di masa handphone itu masih segede-gede bayi atau orok ya, dia tuh udah bisa kasih kita dimensi yang kecil. Udah gitu punya display yang bagus banget pada saat itu secara fungsi, bisa nunjukin kita informasi dengan mudah juga, bisa nyimpen nomor telepon juga. It's revolutionary pada saat itu, bisa nyimpen miss call juga, kita tahu siapa aja telepon kita. Dan yang paling penting itu, ini adalah produk pertama yang pakai ringtone khas Nokia. Selain itu, handphone 2110 ini juga jadi handphone pertama yang bisa ngirim dan nerima SMS. Makanya nggak heran kalau handphone ini jadi produk legendaris Nokia. Dan bisa dibilang ini juga produk pertama mereka yang beneran quote-unquote mobile, karena bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Jadi telepon genggam itu bener-bener terrealisasikan pada masa itu. Walaupun ya pada akhirnya Nokia juga harus kena quote-unquote gagal di satu titik pada tahun 96. Waktu itu mereka ngerilis mega giga super smartphone pada saat itu tahun 96. Namanya adalah Nokia 9000 Communicator. Jadi produk yang satu ini adalah device yang super lengkap dan gila banget pada saat itu. Dengan keyboard yang QWERTY, bisa browsing internet, bisa email, bisa ngefax, bisa bikin spreadsheet, dan pokoknya sangat-sangat beyond its time ya teknologinya. Tapi sekali lagi dikatakan gagal tanda kutip karena teknologinya itu beyond its time nih. Harus dibayar dengan harga $800 pada saat itu ya. $800 tuh tahun 96 itu udah bisa dibilang cukup gila. Dimana kalau misalnya kita konversikan 2025 tuh sekitar 1.620 US dollar. Atau sekitar 26 juta rupiah. Seharga HP Fold zaman sekarang ya. Tapi pada masa itu orang kayaknya belum sesiap itu dan lingkungan juga belum mengindahkan ekosistemnya. Jadi penjualannya bisa dibilang agak flop ya. Tapi dengan Jorma Ollila yang menjabat sebagai CEO, dia bisa kembali on track di tahun-tahun selanjutnya. Dan ya jadilah Nokia seperti kita tahu ya. Yang kalau kita lihat ke lini produk-produk legendanya juga, kita tahu tuh rilisnya di tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal. Dimulai di 3210 yang rilis tahun 99, terus lanjut lagi kita ke Nokia yang paling kuat di bumi, ada 3310 di tahun 2000, yang dia udah dilengkapi juga sama game Snake dan baterai yang super badak pada saat itu ya, ngecharge tuh paling seminggu sekali doang. Zaman sekarang handphone seminggu sekali indah banget ya kayaknya. Terus lanjutin dengan Nokia 7650, salah satu HP dengan kamera pertama, resolusinya itu masih VGA di tahun 2002. Terus lanjut lagi di tahun 2003 ada seri 6600, The Mighty One, karena gue inget banget ini tuh udah bisa main Explode Arena di sini. Udah bisa insert MMC juga yang ukuran 64 MB kalau nggak salah, atau 25 MB, gue nggak terlalu inget ya. Tapi di tahun-tahun yang sama juga Nokia N-Gage juga menjadi impian semua laki-laki juga, gue inget banget pada saat itu, karena desainnya yang gaming banget, karena bener-bener bisa dibilang itu handphone gaming pertama ya kalau misalkan kita inget-inget ya.
Gue inget banget tuh angka 5 sama 7-nya tuh nonjol. Jadi kita sebagai gamer bisa dipermudah untuk memencet tombol 5 dan 7 ya. Lalu masuk ke 2004 itu ada 7610 dan 6630 yang keren banget desainnya, gue inget banget. Dan 6630 ini udah jadi HP pertama yang punya teknologi 3G pada saat itu. Jadi salah satu garis startnya mobile internet pada saat itu juga. Terus legenda selanjutnya juga keluar di tahun 2005 kalau nggak salah, di 6680 sama N70 yang udah bisa video call. Walaupun kayaknya kalau di Indo jarang kepake banget ya fiturnya karena pulsanya mahal banget pada saat itu. Tapi HP ini udah bisa dipakai foto ala-ala 2000-an juga karena udah lumayan gede itu megapikselnya, dan hitungannya udah bagus juga karena pada zamannya itu punya kamera depan, jadi udah bisa selfie. Walaupun pada saat itu term selfie itu sendiri belum ada juga kayaknya ya. Dan terakhir mungkin yang harus gue mention itu adalah N95. Karena dia udah pakai kamera dengan sensor 5 megapiksel pada saat itu dan udah kolaborasi sama Zeiss. Gox collab sama Zeiss. Udah ada GPS-nya juga, udah pakai desain sliding juga bagian belakangnya, dan pokoknya gokil banget Nokia pada masanya. Seakan-akan kayak nggak ada lawannya gitu. Kalau misalnya kita inget handphone, ya Nokia gitu. Sony Ericsson mungkin sih sama Motorola, tapi sedikit yang pakai pada saat itu ya. Nah, tapi dengan segala kesuksesan produk HP yang mereka bikin, Nokia juga bisa dibilang berada di puncak-puncaknya di tahun 2008 sebelum akhirnya drop down di tahun-tahun setelahnya. Gimana nggak meledak ya? Di tahun 2008 itu mereka ngejual total 472 unit. Market share-nya 38,6%, yang berarti lebih dari sepertiga pengguna handphone itu pakai produknya Nokia. Penurunannya ini bisa kita lihat kurang lebih dari tahun 2012-an. Waktu market share-nya itu turun ke posisi kedua. Dari yang tadinya selama bertahun-tahun ada di posisi pertama. Dari yang tadinya bisa dapetin untung per tahun sebesar 8 miliar euro, sampai akhirnya turun sampai rugi 1 miliar euro per tahunnya. Apa penyebabnya? Ya inovasi. Karena di tahun 2007 seperti kita tahu, Apple juga udah mulai ngeluarin produk iPhone pertama mereka. Punya OS sendiri, desainnya unik, dan punya fungsi yang cukup banyak juga sebagai handphone touchscreen pada saat itu. Dan dengan OS Apple sendiri yang cukup berbeda dan dibanderol dengan harga mahal, ternyata in the long run Apple yang menang dibandingkan Nokia yang masih bersikukuh dengan pikiran, masalah OS begini mah kita pasti jadi pilihan karena kita lebih murah dan lebih lama berdirinya. Dan mereka juga masih jadi raja selama bertahun-tahun itu ya. Jadi makanya terlena sama angin-angin lama. Sampai akhirnya Apple itu ngerilis iPhone 3G di tahun 2008. Dan akhirnya Nokia udah mulai ketar-ketir di tahun-tahun segitu tuh. Ingat banget gue. Karena semakin hari ini Apple ini kok fungsinya makin gokil ya OS-nya ya. Makin stabil, punya banyak fungsi. Sedangkan Nokia yang pakai OS Symbian itu nggak kemana-mana. Walaupun emang secara hardware mereka bisa dibilang bersaing secara kualitas ya, tapi tetap aja secara OS-nya si Apple tuh mengundang banyak peminat. Makanya waktu mereka ngerilis Nokia N8 di tahun 2010 pun penjualannya juga kurang banget karena di saat itu udah ada iPhone yang bahkan udah lebih mantap secara OS dan lain-lainnya. Pokoknya udah jadi real quote-unquote smartphone lah dibandingin sama Nokia ini. Sampai akhirnya di bulan Februari tahun 2011 itu Nokia bisa dibilang mengaku kalah dengan bilang kalau mereka itu akhirnya dibalap sama iPhone dan Android yang baru rilis beberapa tahun. Makanya mencoba untuk masuk ke ranah smartphone yang beneran smartphone dengan berpindah sepenuhnya dengan OS yang lebih pintar, quote-unquote lebih pintar ya, dan juga lebih modern tentunya ya. Makanya pada saat itu mereka merilis Nokia Lumia, sebuah Windows Phone yang pakai OS Windows Phone 7 pada saat itu. Dan akhirnya seperti yang kita tahu mereka juga gagal dengan Windows Phone-nya. Padahal di tahun 2012 itu Microsoft udah ngebeli Nokia seharga 7,2 miliar dolar. Dan 1 tahun kemudian mereka malah merugi 7,6 miliar dolar dengan aksesoris berupa 7.800 pemecatan dari divisi tersebut. Makanya sekarang Microsoft tuh udah sama sekali nggak megang Nokia karena mereka akhirnya mutusin buat ngejual Nokia seharga 350 juta dolar ke HMD Global pada tahun 2016. Beberapa tahun terakhir kalau misalkan lu ingat sempet ada produk Nokia yang quote-unquote udah berdamai dengan Android dan nyoba buat masuk ke pasar, dan kayak yang kita tahu per Februari kemarin mereka udah stop untuk produksi handphone Nokia.
Dan sekarang itu mereka bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi dan juga jadi supplier equipment 5G. Dan sekarang juga lagi ngedevelop teknologi 6G dan AI network juga. Dan kebanyakan memang lahan yang dilahap sama mereka itu lebih ke B2B dan korporasi. Udah nggak main lagi sekitaran produk konsumer lagi. Jadi ya begitulah cerita tentang Nokia ya. Kalau misalkan beberapa dari lu udah pernah sempat beli handphone Nokia Android atau Nokia Lumia yang masih ada sampai sekarang, saran gue jangan dijual. Lu tahan aja, siapa tahu itu bisa jadi artefak yang mahal di masa depan nanti, kita nggak pernah tahu. Jadi silakan disimpan aja, jangan dibuang, jangan dijual. Siapa tahu berharga, dan ya sayang juga lagi dijual paling berapa duit sih sekarang. Tapi kalau misalkan dijual mungkin beberapa tahun ke depan mungkin siapa tahu lebih mahal. Kayak sekarang tuh Nokia 6600 tuh udah mahal loh, atau 710 tuh misalkan lu bisa cari di Tokopedia gitu, lu bisa nemuin dengan harga 500 sampai sejuta mungkin ya. Depends on kondisinya gimana sama kesediaan market sih. Tergantung banyak atau enggak yang punya juga sih. Tapi ya ini jangan dijual lah ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga dulu ada salah satu pengguna Nokia atau langsung lompat ke BlackBerry atau langsung lompat ke Android? Silahkan komentar di bawah juga. Kalau misalkan gue ada salah data, silahkan dibenerin juga di kolom komentar juga. Kita diskusi di bawah ya. Jadi jangan saling goblok lu, memang goblok tapi jangan digituin. Jadi lebih baik di komentar di bawah aja ya. Ini pun tadi pun juga gue skip pembahasan BlackBerry karena kayaknya terlalu panjang ya. Gimana juga menurut lu? Apakah lu suka dengan format seperti ini? Silahkan komentar di bawah juga ya. Udahlah, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di Lazy Talk berikutnya. Dah.